hidup harus kita lalui. Tidak mungkin kita menghindari, karena ini adalah merupakan proses yang harus kita jalani. Tabiat hidup berliku-liku. Kadang ada tanjakan, kadang ada turunan. Seperti sebuah perjalanan, kita akan melewati sebuah tikungan dan kita akan menanjak dan kita akan turun ke lembah. Itulah tabiat perjalanan. Siapa yang menghindari tanjakan tidak akan pernah sampai ke tujuan. Siapa yang menghindari turunan tidak akan pernah sampai ke tujuan. Kita semua pasti akan melewati semua itu. Dari sini kemudian kita mengerti mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Kita harus mengerti ini, bahwa hidup kita adalah ujian. Bapak Ibu rahimakumullah, hidup ujian, mati ujian, kaya ujian, miskin ujian. Bukan karena miskin aku terpuruk, bukan. Bukan karena kaya aku sukses, bukan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada yang salah paham kata Allah. Ada yang paham bahwa ketika dia kaya, Allah telah membuat aku sukses. Rabbi akraman. Allah telah mengangkat derajatku. Rabbi akraman. Allah telah memuliakanku. Rabbi akraman. Salah kata Allah. Salah. Ada yang berkata, ketika aku miskin, Allah telah membuat aku terpuruk. Ketika aku sulit, Allah telah membuat aku gagal. Ketika aku tidak mencapai tujuan, Allah telah membuat aku tidak mencapai apa yang aku inginkan. Rabbi ahanan. Salah kata Allah. Bukan itu pengertiannya. Kaya ujian, miskin ujian, punya uang banyak ujian, tidak punya uang ujian. Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah tabiat dunia. Dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala didesain memang penuh dengan masalah. Punya suami masalah, Bu? Masalah. Tidak punya suami masalah juga. Tidak punya anak masalah. Punya anak masalah juga. Pasti akan ketemu masalah. Punya uang masalah. Kebanyakan uang masalah, Pak. Tidak punya uang apalagi. Bapak Ibu rahimakumullah, hidup masalah. Dari sini kita mengerti mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Memang oleh Allah Subhanahu wa taala didesain dengan penuh masalah. Karenanya digunakan istilah ad-dunya. Dari kata dana yadnu, artinya dekat, sementara, serba expired. Jadi makanya kalau ibu beli makanan di mall ada tanggal expired. Tanggal sekian dia akan berakhir. Apa? Itu dunia. Ketika berakhir, kita sering kali mengatakan, wah sudah hancur, kita nggak kebagian. Padahal semuanya, Bapak Ibu rahimakumullah, tergantung persepsi. Hidup ini tergantung persepsi kita. Mau kita melihat hidup ini masalah, serba masalah. Mau kita melihat hidup ini positif, maka semua akan positif. Sekalipun itu nampak secara zahir, orang mengatakan si fulan kena masalah, tapi dia tenang, dia bahagia, maka dia menjadi positif. Semua itu tergantung kita.
yang memutuskan. Kalau kita mau merasa terpuruk, terpuruk. Sekalipun berada di puncak kekuasaan. Contoh misalnya, di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat. Dia diangkat sebagai gubernur. Dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh kenapa? Masalah. Loh kok begitu? Aku telah ketimpa dunia. Aku telah diuji dengan dunia. Jadi ada sahabat menganggap jabatan, harta yang melimpah, ini musibah. Telah masuk ke rumahku, dunia melimpah, ini masalah. Nah, ketika seseorang punya persepsi, maka persepsi inilah yang menentukan. Apakah dia mau menganggap kehidupan ini positif, maka menjadi positif. Apakah dia mau menganggap kehidupan ini negatif, maka menjadi negatif. Kitalah yang menentukan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau ada seorang anak, bapaknya meninggal dunia, anak ini dikena musibah? Dikena musibah. Kita menganggap anak ini anak yatim. Bapak Ibu rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir, sang ayah meninggal dunia. Tapi Rasulullah SAW begitu lahir, dia menganggap dirinya bukan banyak masalah. Belum besar ibunya meninggal dunia. Ditanggung oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Begitu bersama kakeknya merasa aman, kakeknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ditanggung oleh pamannya dan istrinya Khadijah membelanya. Kedua orang ini telah menjaga Rasulullah SAW. Tapi dua-duanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah SAW tidak pernah menganggap itu masalah. Bahkan Rasulullah menganggap ini adalah merupakan proses untuk mencapai sukses. Jadi ketika kita semua hidup, jangan berpandangan negatif. Terpuruk cara pandang kita. Menganggap bahwa kita sedang terpuruk. Padahal itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Bukankah kita naik ke atas setelah kita dari bawah? Maka kalau kita menganggap bahwa ini proses untuk aku naik ke puncak, maka kita akan selalu positif. Dari sini dunia semua dengan masalahnya kita anggap sebagai sebuah keindahan.